Selamat pagi, nama saya Susanata dari kelas Manajemen A3 Pagi, NIM 1810416677. Mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Pak Adi Bersalin. Di sini saya akan menjawab soal UTS Perilaku Konsumen. Jawaban yang pertama, definisi perilaku konsumen menurut 3 ahli. Yang pertama menurut Shipman dan Kanuk pada tahun 2008 mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia seperti waktu, uang, usaha, dan energi. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Yang kedua yaitu menurut Gerald Zeltman dalam Hadiyati Fitria dan Ending Ahmad Yani, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan produk atau jasa lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, layanan, dan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga yaitu menurut Mangkunegara, perilaku konsumen merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jawaban nomor 2, hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya. Hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya adalah dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui psikologis orang lain membelanjakan uangnya, yang meliputi sosiologis atau lingkungannya, antropologi tentang budaya warisan nenek moyangnya, serta ekonomi seperti kondisi keuangannya. Jawaban nomor 3, perspektif dalam perilaku konsumen. Di dalam perilaku konsumen terdapat 3 perspektif. Perspektif yang pertama, perspektif dalam pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu perspektif pengaruh behavioral. Perspektif ini mengatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi, dan undang-undang serta pengaruh lingkungannya yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Jawaban nomor 4, tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk.
Yang pertama A. Pengenalan kebutuhan. Di sini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Yang kedua atau B yaitu pencarian informasi. Seorang konsumen yang telah tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak. C. Selanjutnya evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang akan dibelinya. Untuk itu, konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. D. Keputusan pembeli. Keputusan pembeli merupakan tahapan dari proses keputusan pembeli, yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Pada umumnya, keputusan pembeli yang dilakukan konsumen adalah membeli produk yang paling disukai. Tetapi ada dua faktor yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. E. Tingkah laku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap barang yang dibeli. Jawaban nomor 5. Proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk, yaitu proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Jawaban nomor 6. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jawaban nomor 7. Jelaskan yang dimaksud dengan afaksi. Afaksi merupakan perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu. Biasanya diungkapkan dalam bentuk rasa suka atau rasa tidak suka. Konsumen yang menyukai suatu produk merupakan hasil dari emosi atau evaluasi efektif dari suatu produk. B. Kognisi. Kognisi terdiri dari kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek atau suatu produk. Aspek kognitif biasa terjadi melalui proses berpikir sadar ataupun dapat terjadi secara tidak sadar. Nomor 8. Katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Setiap perusahaan mempunyai strategi yang berbeda di dalam pemilihan media informasi atau media promosi untuk produk-produk mereka. Umumnya perusahaan retail menggunakan katalog atau brosur untuk menginformasikan produk atau penawaran mereka. Katalog dianggap media yang paling efektif dan efisien, karena melalui katalog konsumen dapat dengan jelas mengetahui tentang produk maupun informasi penawaran lainnya. Jurnal Penelitian Mas Rida Dewi tahun 2007. Kriteria yang saya gunakan untuk memutuskan produk apa yang akan saya beli yaitu mutu dan kualitas barang tersebut. Dimulai dari harga barang tersebut, tanggal kadaluarsanya, kelebihan-kelebihannya apa saja, karena setiap pembeli barang sebelum memutuskan sebuah barang, kita berupaya mencari tahu apa saja manfaat, kelebihan kegunaan, dan efek samping yang ditimbulkan, apakah berbahaya atau tidak cocok, dan yang lain sebagainya.
Proses pengambilan keputusan. A. Faktor individu atau internal. Sumber daya konsumen. Waktu, uang, dan perhatian merupakan sumber daya yang dimiliki konsumen, yang digunakan dalam setiap situasi pengambilan keputusan. Pengetahuan. Informasi yang disimpan di dalam ingatan, informasi yang dimiliki konsumen mengenai produk akan sangat mempengaruhi pola pembelian. Sikap. Pencarian informasi dan evaluasi yang luas atas berbagai kemungkinan akan menghasilkan pembentukan suatu sikap terhadap alternatif yang dipertimbangkan. Kepribadian seseorang akan menentukan bagaimana seseorang mengkonsumsi suatu produk. Gaya hidup yang dianut seseorang juga menentukan dalam pemeliharaan serta keputusan pembelian suatu produk. Demografi. Karakteristik demografi seperti usia, pendapatan, dan pendidikan juga membedakan bagaimana seseorang terlibat dalam pengambilan keputusan konsumen. Keterlibatan dan motivasi. Keterlibatan adalah refleksi dari motivasi yang kuat di dalam bentuk relevansi pribadi yang sangat dirasakan terhadap suatu produk atau jasa di dalam konteks tertentu. B. Faktor lingkungan atau eksternal. Dalam faktor lingkungan terdiri dari perbedaan budaya juga menentukan jenis produk yang dipilih untuk dikonsumsi. Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Status kelas sosial menghasilkan bentuk-bentuk perilaku konsumen yang berbeda. Pengaruh kelompok dan keluarga. Keputusan pembelian sangat mungkin dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarganya. Kelompok juga berpengaruh dalam memberikan referensi mengenai suatu produk, toko, dan sebagainya. 10. Cara jejaring sosial Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang pertama, Facebook dalam jejaringan konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, kita bisa melakukan promosi yang berstruktur dan tepat sasaran. Dalam pemasaran ini, kita bisa memasarkan konten dalam bentuk postingan di web, gambar, atau video. Konten yang dipasarkan melalui media sosial ini harus berhubungan dengan produk yang akan dijual. Setiap postingan harus memiliki tujuan yang jelas, seperti mempromosikan kelebihan dari layanan atau produk Anda. Selanjutnya, Twitter. Dalam jejaringan konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, pastikan dulu bahwa konten yang diposting relevan dengan bisnis kita. Dengan demikian, orang-orang memiliki alasan untuk terhubung dengan setiap konten yang diposting. Membuat postingan rata-rata 2-5 kali dalam sehari. Dalam pemasaran ini, kita bisa memasarkan konten dalam bentuk postingan di web, gambar, atau video. Setiap postingan harus memiliki tujuan jelas, seperti mempromosikan kelebihan dari layanan atau produk Anda. Jawaban nomor 11 mengenai video. A. Judul video. Judul video tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. B. Perilaku konsumen. Pembicara Nurul Rahmat Hati dari Universitas Pancabakti Pontianak. Yang dibicarakan dalam video A yaitu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor budaya. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas
dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultural, subkultural, dan kelas sosial pembeli. Jadi, budaya yaitu penentu yang paling mendasar dari keinginan seseorang. Budaya merupakan nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, tradisi yang menentukan kebutuhan referensi perilaku seseorang. Faktor budaya terbagi menjadi 3 seperti budaya pembeli, subkultural, dan kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Misalnya, jika produk terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain, pengaruh kelompok referensi akan tinggi. Kelompok referensi juga termasuk pemimpin pembentukan opini atau seseorang yang mempengaruhi orang lain dengan keterampilan khusus, pengetahuan atau karakteristik lainnya. Kedua, keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi, vendor berusaha mencari peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Di sini kita harus mencatat bahwa pembelian peran berubah dengan mengubah gaya hidup konsumen. Yang ketiga yaitu peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi di mana dia berasal. Misalnya, seseorang wanita yang bekerja di suatu organisasi sebagai manajer keuangan, sekarang dia memainkan 2 peran, salah satu kepala keuangan di kantornya dan ibu di keluarganya. Oleh karena itu, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi dan konsep diri pembeli. Usia, umur, dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembeli konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Siklus hidup keluarga terdiri dari tahap yang berbeda sebagai lajang muda, pasangan yang sudah menikah, pasangan yang belum menikah, dan lain-lain, yang membantu pemasar untuk mengembangkan produk yang sesuai untuk setiap tahap. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian mereka. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran dari sebuah organisasi sedang mencoba untuk membeli setelan bisnis yang eksklusif, sementara pekerja tingkat rendah dalam organisasi yang sama membeli pakaian dengan pertimbangan utamanya adalah keawetannya. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembeli produk yang lebih mahal. Sebaliknya, orang berpenghasilan rendah pasti akan rajin menabung dan pilihan mereka pasti produk yang harganya lebih murah. Gaya hidup konsumen adalah
Faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini mengacu pada cara seseorang hidup dalam masyarakat dan mengekspresikan hal-hal di lingkungan mereka. Ini ditentukan oleh minat, opini, dan kegiatan membentuk seluruh pola bertindak dan berinteraksi pada dunia sekitar. Kepribadian berbeda pada setiap orang dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Yang pertama, motivasi. Tindakan motivasi juga mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan psikologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratannya adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motif ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Yang kedua, persepsi. Memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut persepsi. Ada 3 proses persepsi yang berbeda-beda yang merupakan perhatian selektif, distorsi selektif, dan referensi selektif. Dalam hal perhatian selektif, penjual mencoba menarik perhatian pelanggan, sedangkan dalam kasus distorsi selektif, pengalaman mencoba untuk menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung apa yang pelanggan sudah percaya. Demikian pula dalam kasus retensi selektif, pemasaran mencoba mempertahankan informasi yang mendukung keyakinan mereka. Keyakinan dan sikap. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, sehingga pedagang tertarik pada mereka. Seller dapat mengubah keyakinan dan sikap pelanggan dengan kampanye khusus dalam hal ini. D. Yang dibicarakan dalam video B yaitu tentang perilaku konsumen mengenai konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Tujuan dari konsumsi itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan, memperoleh kebutuhan semaksimal mungkin atas penggunaan barang dan jasa yang dikonsumsi. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penemuan produk jasa yang mereka harapkan serta dapat memuaskan suatu kebutuhan mereka. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, pendapatan, selera, status sosial, gaya hidup, budaya, harga barang, jumlah penduduk, dugaan masyarakat akan adanya perubahan harga. Macam-macam perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku rasional, yaitu mengkonsumsi suatu produk sesuai dengan pendapatan yang dimiliki, mengkonsumsi produk yang terjamin kualitasnya, mengkonsumsi produk yang memberikan kegunaan yang optimal atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan mengkonsumsi produk yang benar-benar sangat dibutuhkan. Yang kedua, perilaku irasional, yaitu seperti membeli karena ada bonus pembelian, membeli karena adanya potongan harga pada produk, membeli karena adanya ketertarikan terhadap merek, membeli adanya ketertarikan terhadap suatu iklan pada produk itu sendiri. Tindakan konsumen dalam melakukan tindakan konsumsi sangat dipengaruhi oleh
Tingkat pendidikan. Karena semakin tinggi pendidikan konsumen, maka cenderung semakin rasional pilihan yang dibuatnya. Tingkat kedewasaan, semakin dewasa konsumen cenderung makin bijaksana dalam melakukan pemilihan yang dibuatnya. Kematangan emosional. Konsumen yang mampu mengendalikan diri, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dapat berpikir jernih dan juga teliti dalam memilih, sehingga cenderung lebih rasional dalam mengambil keputusan pembelian. Jawaban yang E. Yang saya dapat pelajari dan saya dapat dari menonton video A dan B tersebut, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan saya mengenai apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan pembeli suatu produk, dan mengenai tujuan dari konsumsi. Sekian jawaban ujian tengah semester perilaku konsumen yang dapat saya berikan. Terima kasih, selamat pagi.